Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Kita diingatkan apa yang menjadi janji Tuhan Yesus buat kehidupan kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kita adalah orang-orang yang bersyukur karena kita tahu hidup kita itu dipelihara oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang patut bersyukur karena kita tahu apapun yang kita hadapi, kita percaya kita tidak pernah berjuang sendiri, kita tidak pernah menghadapi sendiri. Itu sebabnya dimanapun umat Tuhan berada, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo sama-sama jadi berkat, bagikan kembali sehingga bukan hanya kita yang diberkati, tetapi banyak umat Tuhan juga boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima tatkala kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat berkat pemeliharaanmu, buat pertolonganmu dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun, dan kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-10. Saudara bisa lihat di sana apa yang Alkitab katakan, apa yang pemazmur katakan dalam Mazmur 116 ayat 10. Aku percaya. Ini kata kuncinya, ya. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Perhatikan, saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur mengucapkan, mendeklarasikan kepercayaannya sekalipun keadaan yang dilihat, kenyataan yang dihadapi itu tidak mudah, begitu kan? Pemazmur mengalami penindasan, pemazmur mengalami kesulitan hidup, pemazmur mengalami kesusahan. Tetapi di sisi lain, pemazmur berkata, aku percaya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang saya mau ajak setiap umat Tuhan. Ayo, kalau kita tahu Tuhan kita sanggup tolong kita, kalau kita tahu Tuhan kita lebih besar dari masalah dan pergumulan kita, kalau kita tahu Yesus kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti khawatir? Bukankah sebaliknya kita harus berkata, ya Tuhan, aku percaya sekalipun sampai hari ini doaku belum dijawab. Ya Tuhan, aku percaya sekalipun sampai hari ini dalam kesetiaanku aku difitnah, dalam kesetiaanku mengiring Tuhan aku ditindas, dalam kesetiaanku mengiring Tuhan aku mengalami penganiayaan, perasaanku disakiti, aku dikecewakan, aku dirugikan. Sekalipun, saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah yang perlu dimiliki oleh orang percaya tinggal di akhir zaman. Sekalipun keadaan belum sesuai dengan apa yang saya alami, sekalipun keadaan hari-hari ini tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, sekalipun rumah tangga saya belum kunjung dipulihkan, tetapi Tuhan, aku tetap mau percaya Engkau akan memulihkannya. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk bukan lagi melihat masalah, tetapi melampaui dari segala masalah yang kita hadapi. Dengan kata lain, kita menyadari ketika kita diizinkan Tuhan punya masalah, diizinkan Tuhan punya pergumulan, tidak serta-merta kita berkata, aku ditinggalkan Tuhan. Pemazmur menyadari hal ini sehingga dia dapat berani berkata, aku percaya sekalipun dalam perkataanku, dalam kenyataan hidupku, aku ini sangat tertindas. Benarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus, kita orang percaya hidup bukan karena melihat. Kita orang percaya ini hidup karena percaya. Amin. Kita hidup karena percaya, itu sebabnya fokus hidup kita bukan kenyataan yang terjadi, tetapi iman percaya kita kepada firman. Apa yang dijanjikan Tuhan? Tuhan menjanjikan bahwa aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita? Bahwa aku akan menggendong kamu terus. Haleluya.
Itulah yang kita imani. Itu sebabnya kenapa Rasul Paulus juga mengatakan kepada anak didiknya Timotius dalam 2 Timotius pasal yang pertama, saudara bisa lihat ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena kenapa? Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kita harus punya statement seperti ini. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Kita mempercayakan hidup kita. Kita mempercayakan masa depan kita. Kita mempercayakan rumah tangga kita kepada Allah yang kita tahu kepada siapa kita percayakan. Kan begitu. Kalau kita nggak kenal pribadi Allah kita, maka kita nggak bisa percaya. Itu sebabnya pengenalan terhadap Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memelihara hidup kita itu penting, saudaraku. Caranya bagaimana? Dari perenungan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kapan kita bisa beriman? Ketika kita mendengarkan firman Kristus. Ketika kita mendengarkan firman, kita timbul iman. Ketika ada iman, kita dapat berkata, aku percaya sekalipun aku belum melihat. Yes, itu kita bisa katakan ketika kita memiliki iman. Sesuatu yang kita belum lihat kenyataannya, tetapi kita percaya. Amin, saudara. Saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada yang mengambil bagian hari ini merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Ayo tetap terus percaya sekalipun yang engkau lihat tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan. Tetap terus percaya sekalipun sampai hari ini engkau belum kunjung sembuh. Tetap percaya sampai hari ini sekalipun engkau belum melihat rumah tanggamu dipulihkan. Tetap terus percaya sekalipun sampai hari ini ekonomimu belum bangkit. Tetap percaya. Why? Kenapa? Karena kepercayaan kita kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, tetap percaya. Stop fokus kepada kenyataan. Memang terkadang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu menakutkan. Iya kan? Yang kita lihat, yang kita dengar membuat kita stres, membuat kita khawatir. Itu sebabnya kenapa terkadang kita harus menutup mata jasmani kita dan membuka mata rohani kita. Menutup telinga jasmani kita dan membuka telinga rohani kita. Biarlah hanya suara Tuhan yang kita dengar. Dan biarlah mata iman kita yang kita buka. Sehingga kita melihat perkara-perkara dahsyat dan kita mendengar sesuatu yang menguatkan iman kita. Untuk tetap terus bertahan. Untuk tetap terus melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Percaya, percaya, dan percaya. Kita percaya bukan percaya kayak tanpa dasar. Kita percaya karena kita kenal siapa Allah yang kita sembah. Kita percaya karena kita tahu apa yang difirmankannya tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia. Melainkan akan mengerjakan yang dia katakan dan berhasil dalam apa yang disuruhkan. Itu dasar kita beriman. Itu landasan kita percaya. Bukan tutup-tutup mata saudara yang dikasih dalam Tuhan kita gak ngerti apa-apa. No, itu iman bodong. Kita beriman, kita percaya karena kita kenal siapa yang berkata aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kita percaya bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa 1.000 boleh rebah sisi kirimu, 10.000 boleh rebah sisi kananmu. Itu tidak akan menimpamu. Kita percaya bahwa Allah kita sanggup berperang. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang menyediakan berdasarkan iman. Bukan iman tanpa dasar, tetapi iman karena kita mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Percaya sekalipun. Itulah kunci untuk kita melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih di tengah-tengah pergumulan masalah yang kami hadapi hari-hari ini. Kami terus dikuatkan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang selalu mengingatkan kami akan janji-Mu. Kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Itu sebabnya kami mau tetap percaya sekalipun kami berkata kami sampai hari ini masih mengalami kesusahan. Kami tetap mau percaya sekalipun sampai hari ini kami berkata belum ada kami lihat jawaban doa satupun terjadi. Kami tetap mau percaya sebab Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada dalam nama Yesus. Biarlah iman yang teguh
ada di hati setiap umat-Mu. Satu persatu Tuhan jamah. Kalau ada yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Karena hamba percaya ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Ku terima dengan iman. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa mengucapkan berkat buat umat-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Percayalah sekalipun kau belum melihat. Karena apa yang engkau imani itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita.